Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Syarat yang ketiga untuk sholat berjamaah itu bahwa imam dan makmum berada di dalam satu masjid atau satu tempat. Misal kata sholat itu bukan dikerjakan di masjid, satu tempat. Sekalipun jaraknya jauh. Nanti ada disebutkan ya. Jadi satu tempat masjid. Sekalipun ada, katalah di dalam masjid itu macam dinding ini ada penghalangnya. Dia di belakang sana boleh, tak apa-apa. Misal kata ini ruang utama itu ya, kata ini yang ada yang ada tiang-tiang ini, inilah ruang utama. Yang semacam teras ini, nah inilah di luar dari yang utama tadi. Sementara ruang utama ini ada pintunya. Kita di belakang sana sholat, boleh? Boleh, sah. Karena ini masih dipandang sebagai satu ruangan. Satu ruangan. Tapi ada pintunya. Pintunya tertutup, tak apa-apa. Bisyarti imkanil murur. Dengan syarat masih mungkin kita bisa lewat. Seandainya pintunya ditutup pun, nggak apa-apa. Rapat pun nggak apa-apa. Karena masih mungkin bisa lewat kalau dibuka, kecuali pintunya mati. Dari mana kita mau lewat? Tak boleh, tak bisa. Itu ya. Seandainya sholat berjamaah itu bukan di dalam masjid, di luar masjid. Di luar masjid. Disyaratkan tidak boleh lewat jarak satu orang makmum dari imam itu lebih dari 300 hasta. Kan jarang kejadian, mana pernah itu. Makmumnya jauh di sana, imam di sini 120 meter, lebih kurang satu hasta 40 cm. Mungkin. Ya. Lebih kurang ya. Begitulah. Jadi kalau dia di luar masjid jauh kali ke sana, itu paling jauh 120 meter lebih kurang. Dan tidak boleh ada penghalangnya supaya si makmum bisa nampak imam. Ya maaf ya. Seterusnya di sini banyak keterangan. Misal kata gini jamaah, ini tempat terbuka, kita sholat di lapangan, jauh jarak antara si imam dengan si makmum. Makmumnya satu orang, imamnya satu orang. Jaraknya dari imam ke makmum 50 meter. Antara orang ini, misal kata ada sungai. Sahkah sholat? Sah, karena masih
nampak. Itu keterangan di sini. Tapi tidak saya terjemahkan untuk kita. Karena nggak ada. Mana ada di sini awak sholat sini lewat sungai di sana. Nggak ada. Apalagi malam hujan. Mana ada. Maka saya tak bacakan. Nah, ya. Seterusnya, apabila satu di bawah, satu di atas. Satu di bawah, di atas. Ushturita muhadatu ahadihimal akhar. Disyaratkan sejajar. Begini. Nampak. Gitu. Kalau imamnya di atas, makmumnya di bawah, nampak. Kalau makmumnya di atas, imam di bawah, nampak. Mana tahu ini mau dibuat tingkat. Kan? Jadi buatlah tingkat dengan syarat. Ini lantai pertama. Lantai kedua itu mesti ada lowong sikit untuk nengok ke bawah. Cuma lagi masalahnya nanti begini. Ini berkembang terus. Macam yang kita sampaikan pada malam Ahad yang lalu. Bagaimana kalau pakai layar televisi on the spot? Jadi langsung nampak suara, bisa pakai mic. Timbul pikiran, bagaimana kalau pakai layar televisi? Itu tinggal ahli fikih lah untuk membincangkannya. Tetapi kalau melihat dia on the spot, langsung di tempat, terbuka kemungkinan untuk membolehkannya. Terbuka kemungkinan. Tapi belum ada saya lihat yang memfatwakan secara resmi bahwa ada masjid yang sholat sudah mulai pakai itu. Ada. Begitu ya. Baik, kita teruskan. Nah, ini yang kita ambil dari kitab ini, makruh salah satu lebih tinggi. Makruh salah satu lebih tinggi. Pernah lihat tempat imam lebih tinggi dari makmum? Menurut kitab kita ini, Syarah Muqaddimah Hadramiyah ini, baik makmum yang lebih tinggi maupun imam yang lebih tinggi itu makruh. Makruh. Kalau ini kan lantainya sejajar. Sangkinkan dia pegang pelajaran ini, pakai sajadah pun dia tak mau. Kecuali sajadahnya sama tinggi dengan makmum. Jadi kalau dia mau jadi imam, macam kita berlapis gini, diangkatnya. Tak mau dia. Karena menurut dia makruh. Tapi ini tidak sepakat semua ulama. Nanti kalau kita membaca kitab yang lain, ada yang mengatakan sunat imam lebih tinggi dari makmum. Kalau kitab Melayu itu namanya kitab Matla'ul Badrin. Di situ disebutkan kalau imam sunat lebih tinggi dari makmum. Di sini makruh lebih tinggi. Dua-dua yang mengaji sana, mengaji sini, jumpa di kedai kopi, berkelahi. Aku ngaji, aku makruh. Aku ngaji, sunat. Yang punya kedai kopi, kasihan. Mengapa orang ini harus berkelahi hanya persoalan fikih seperti ini? Jadi yang mau saya terangkan itu, di dalam fikih biasa sekali ada perbedaan pendapat. Yang satu bilang begini, yang satu bilang begini. Hanya
Kalau kita mengaji yang mengatakan sunat imamnya lebih tinggi, tahu-tahu kita datang ke musola yang tidak begitu, ya sudah, yang penting solatnya sah. Yang satu mengatakan makruh imam lebih tinggi dari makmum atau makmum lebih tinggi dari imam. Ternyata di situ justru tempat imam lebih tinggi. Solat saja di situ sebab solatnya sah. Solatnya sah, tak ada masalah sama sekali. Jadi kedua penjelasan itu ada. Ya. Seterusnya syarat yang keempat dalam solat berjamaah tadi, niat berjamaah. Mesti ada niat berjamaah. Jadi waktu solat berjamaah, Allahu Akbar, di dalam hati mesti ada niat berjamaah. Ini harap dipahamkan. Ternyata Allahu Akbar, takbiratul ihram, lupa niat berjamaah. Lupa. Dalam hati, yang di mulut, usolli yang di mulut sebelum solat, hukumnya sunat. Usolli di mulut sebelum solat, sunat. Tidak usah dibaca juga solatnya sah. Yang penting dalam hati. Allahu Akbar, dalam hatinya, sengaja aku salat fardu maghrib. Dah. Sengaja aku salat fardu maghrib. Sengaja aku salat fardu isya. Sengaja aku salat fardu subuh. Seterusnya. Sah salat. Sah salat. Menyebutkan rakaat sunat. Dalam hati tidak disebut rakaat. Salatnya sah. Sengaja aku salat fardu subuh. Tidak sebut dua rakaat tunai menghadap kiblat karena Allah Ta'ala, tidak disebut, salatnya sah. Salatnya sah. Dah. Jadi ketika solat, 5 tadi yang penting. Sengaja aku solat fardu apa? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Sah solat. Menyebut kalau subuh 2 rakaat tunai menghadap kiblat karena Allah Ta'ala, sunat. Tak usah sebut dalam hati, solat tetap sah. Saya mau berjamaah di musola. Saya mau berjamaah di musola Al-Anwar subuh. Allahu Akbar mulutnya. Waktu mulutnya bilang Allahu Akbar, hatinya bilang sengaja aku solat fardu subuh. Sah solat. Dia disab Allahu Akbar, sah.
Aku belum bilang dalam hati menjadi makmum. Dalam hati tidak ada mengatakan makmuman. Tidak ada. Tidak ada. Sedangkan awak mau sholat berjamaah. Tapi waktu takbir Allah Akbar hanya menyebut sengaja aku sholat fardu subuh. Tidak ada sebut menjadi makmum atau ikut imam. Tidak ada. Cuman macam mana supaya bisa ikut imam? Tak usah pusing-pusing. Kapan teringat, bilang aja dalam hati. Langsung. Aku ikut imam. Teringatnya waktu ruku. Pas ruku bilang, aku ikut imam. Maka sejak ruku kita berarti berjamaah. Waktu berdiri tadi tidak. Kapan teringatnya? Waktu sujud. Lah waktu sujud langsung bilang dalam hati, aku ikut imam. Atau aku jadi makmum. Maka sejak sujud dia berarti berjamaah. Lewat satu rakaat, waktu mau kunut baru teringat, iya, aku tadi tidak niat berjamaah. Baca saja di situ dalam hati, aku jadi makmum. Aku ikut imam. Sejak itu maka dia sholat berjamaah. Sampai sini? Paham nih? Jadi jangan batalkan sholatnya. Jangan batalkan. Sholat aja terus. Cuma memang sebelum dia mengatakan dalam hatinya, aku menjadi makmum, maka sholatnya terhitung sholat sendiri. Dapat paham nih? Kecuali sholat Jumat. Sholat Jumat dari awal wajib niat mengikut imam. Kalau lupa dia dalam takbiratul ihram, di hati dia tidak bilang ikut imam, sholat Jumatnya tidak sah. Itu ada beda sedikit antara sholat biasa dari sholat Jumat. Ya. Dah. Masih yang keempat. Aku tadi niat berjamaah atau enggak? Aku tadi niat berjamaah atau enggak? Ragu dia. Ragu. Enggak ada keputusan. Enggak ada keputusannya. Ragu terus. Batal sholatnya. Batal. Karena itu supaya tidak batal, aku tadi niat berjamaah apa enggak? Putuskan. Tidak. Putuskan. Tidak. Setelah itu barulah niat dalam hati. Aku ikut
imam. Gitu ya. Boleh paham nih? Macam itu. Ternyata dia sholat sendirian. Sholat sendirian. Sendirian dia sholat. Tapi gerak-gerik dia ikut imam. Ternyata sholat dia sholat sendirian. Tapi gerak-gerik dia ikut imam. Batal sholatnya. Karena statusnya sendiri tapi kok macam berjamaah. Ini harap dipahamkan. Jadi harus pandai-pandai kita. Harus pandai-pandai. Dari mula pertama dia sholat berjamaah. Allahu Akbar. Bersama imam. Dari pertama. Sedang sholat, didengarnya imam baca Al-Fatihahnya salah. Bacaan imamnya salah. Bacaan imamnya salah. Dia pun berniat mufarokoh. Memisahkan diri dari imam. Karena bacaan imamnya salah. Sejak itu maka dia sholat sendiri. Sejak itu dia sholat sendiri. Tetapi gerakannya sama dengan imam sama yang lain. Batal sholatnya. Batal sholatnya. Lah lantas bagaimana jalan keluarnya? Kalau sama batal. Tapi nanti kalau jauh kali jaraknya bisa timbul fitnah. Macam mana jalan keluarnya? Aturlah jarak yang tidak menimbulkan kecurigaan makmum yang lain. Itunya caranya lagi. Aturlah jarak yang tidak menimbulkan kecurigaan makmum yang lain. Sebab kalau tidak nanti terjadi fitnah. Oke? Berikutnya yang kelima. Peraturan sholat makmum dan imam sama. Peraturan sholat imam dan makmum sama. Jadi kalau peraturannya berbeda, tidak sah berjamaah. Misal, imamnya sholat jenazah, makmumnya sholat biasa, maka sholatnya tidak sah. Jadi kalau imam sholat jenazah, makmum sholat biasa, berjamaah tidak sah. Karena peraturannya
berbeda. Sholat jenazah tidak ada ruku, tidak ada sujud, tidak ada iktidal, dan semuanya tidak ada. Tidak. Atau contoh, imamnya sholat zuhur 2 rakaat, kosor, dikosor. Imamnya sholat zuhur atau asar atau isya 2 rakaat. Makmumnya sholat zuhur, sholat asar, sholat isya 4 rakaat. Berjamaah. Sholat makmum tidak sah. Karena peraturannya sudah berbeda. Atau sebaliknya, imamnya sholat zuhur, sholat asar, sholat isya 4 rakaat. Makmumnya kosor 2 rakaat. Sholat makmum tidak sah. Sebab sudah berbeda peraturan. Tapi imamnya sholat subuh, makmumnya sholat sunat 2 rakaat. Imamnya sholat subuh, makmumnya sholat sunat 2 rakaat, berjamaah, sah, tak apa-apa. Imamnya sholat wajib, makmumnya sholat sunat. Imamnya sholat sunat, makmumnya sholat wajib, sah, tidak apa-apa. Kok bisa sah? Sah karena peraturannya sama. Misal, imamnya sholat sunat taraweh 2 rakaat, makmumnya mengqadha subuh 2 rakaat, sah, nggak apa-apa. Yang satu sholat tunai, yang satu sholat qadha, sah, berjamaah. Yang satu sholat wajib, yang satu sholat sunat, sah, berjamaah, nggak apa-apa. Kata si Polan, saya masih banyak qadhaan subuh. Ini bulan Ramadan. Karena saya masih banyak qadhaan, kan tidak boleh mengerjakan sholat sunat. Sedangkan taraweh sekali setahun. Kalau awak sholat mengqadha subuh di rumah, sayang juga tidak ke masjid. Tapi kalau ke masjid sholat taraweh, awak masih ada qadhaan. Macam mana? Pergi saja ke masjid. Imam dan orang lain sholat sunat taraweh, kita mengqadha subuh. Kita mengqadha subuh. Tidak usah pakai kunut, karena kunut hukumnya sunat. Jadi orang taraweh kita mengqadha, tidak usah pakai kunut, sebab kunut hukumnya sunat.
Jadi dapat juga kita suasana ramai malam Ramadan. Begitu ya. Dah. Jadi jamaah yang dikasihi oleh Allah Ta'ala, syarat berikutnya yang keenam. Yang keenam, seluruh perbuatan imam diikuti. Seluruh perbuatan imam diikuti. Kalau tidak diikuti, ada yang batal. Seluruh perbuatan imam diikuti. Ada yang kalau tidak diikuti, makmumnya batal. Yaitu kalau imam tidak tasyahud awal, kalau imam tidak tahiyat awal, sengaja imam tidak tahiyat awal, rakaat kedua kan mesti tahiyat, imam tidak, langsung bangkit, makmum tahiyat, wajib segera bangkit. Wajib segera bangkit. Kalau tidak segera bangkit, sholat si makmum batal. Rakaat kedua tahiyat awal. Rakaat kedua tahiyat awal. Imam tidak tahiyat awal, bangkit langsung dia. Makmum wajib segera bangkit ikut imam. Kalau dia tahiyat, langsung tinggalkan tahiyatnya, bangkit. Jika tidak bangkit saat itu juga sholat makmum batal. Dah. 2. Sujud sajadah. Yang sebahagian masjid biasa dibuat hari Jumat. Sedang sholat, tahu-tahu sujud. Sedang berdiri. Di antaranya ayat Al-Quran. Wasjud waqtarib. Wasjud waqtarib. Imam sujud. Makmum wajib ikut sujud. Kalau makmum tidak ikut, sholat makmum batal. Atau sebaliknya, imam baca wasjud waqtarib, tapi imam tidak sujud, makmumnya sujud, sholat makmum batal. Dapat pahamnya ini? Ya, yang 2 ini saja. Jadi sujud sajadah imam buat, wajib kita ikut. Kalau kita tidak ikut, sholat kita batal. Imam tidak buat, wajib kita tak buat. Kalau kita buat, sholat kita batal. Tahiyat awal, kalau imam tak buat, wajib kita ikut. Tak buat. Kalau kita buat,
cepat langsung berdiri. Kalau tidak, sholat kita batal. Tapi kalau imam tahiyat awal, kita sengaja tidak tahiyat, langsung berdiri aja. Sholat kita tidak batal. Tidak batal. Kenapa? Karena itu hukumnya sunat saja. Sunat saja. Kalau imam kunut, kita tidak kunut. Imam tidak kunut, kita kunut, tak ada masalah. Tidak batal. Tidak batal. Ini harap diingat. Jadi imam kunut, kita tidak kunut. Imam tidak kunut, kita kunut. Solat kita tetap sah. Ya, baik. Ada satu lagi. Sujud sahwi. Imam sujud sahwi, kita ikut sujud. Kalau kita nggak sujud sahwi, solat kita batal. Imam tidak sujud sahwi. Assalamualaikum warahmatullahi. Selesai solat. Tapi kita sujud sahwi, tak apa-apa. Tak apa-apa. Jadi kalau imam sujud sahwi, kita wajib ikut sujud sahwi. Yang ketujuh, ketinggalan dari imam. Namanya kita makmum, mestilah ketinggalan dari imam. Jadi itu nanti kalau di kitab disebut namanya mengikut. Saya menerjemahnya menjadi ketinggalan. Namanya mengikut, mestilah kita di belakang imam, ketinggalan dari imam. Yang nomor satu harus diperhatikan, biarkan imam selesai takbiratul ihram. Itu yang harus diperhatikan. Allahu Akbar. Pastikan dia baru kita takbir. Jangan mau cepat-cepat. Karena kalau dia belum selesai tahu-tahu kita takbir, sholat kita tidak sah. Karena mengikut siapa? Sedangkan dia belum selesai takbiratul ihram. Ini harap diperhatikan. Karena masih ada yang saya tengok mau cepat-cepat. Imam Allah, dia sudah Allah. Ikut siapa? Ikut siapa ini? Maka istimewa lagi cara kita di Medan ini, perempuan pakai tabir. Pikir perempuan yang takbir imam. Rupanya bukan. Entah siapa yang takbir. Bisa saja orang terkejut. Yang keluar dari mulut dia, Allahu Akbar. Kita makmum di belakang, muslimah di belakang takbir. Pikirnya si imam, dia pun takbir, Allah tak sah. Maka mesti diperhatikan takbiratul ihram si imam. Satu. Yang kedua, gerakan kita jangan bersamaan dengan imam. Karena kalau sama, sholat berjamaahnya salah, tapi pahalanya hilang. Pahalanya hilang. Karena itu biarlah dia selesai dulu, baru kita. Pertanyaan berikutnya. Jadi macam imam, kita sudah selesai. Allahu Akbar, baru kita Allahu Akbar. Oke. Dia pun menuju ruku. Biarkan dia selesai dulu ruku. Baru kita ruku. Sami Allahu liman hamidah. Baru kita sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar sujud dia. Baru Allahu Akbar.
ternyata serentak gerak kita dengan imam. Allah Akbar ruku, sami Allah liman hamidah, Allah Akbar, serentak. Solat kita sah, tapi pahalanya hilang. 1, 2. Ini sama berdiri, mau ruku, Allah, belum dia ruku sempurna, kita sudah bergerak. Umum kan begitu? Sami Allah, belum lagi dia tegak lurus, kita sudah sami Allah. Allah, belum lagi cecah sujud dia, kita sudah rebah. Allah Akbar. Sah solat kita? Sah. Dapatkah fadilat solat berjamaah? Khilaf. Ulama khilaf. Imam Ibnu Hajar mengatakan tidak dapat. Imam Ghazali mengatakan dapat. Karena itu saya menganjurkan kepada kita, biarlah imam dulu masuk ke rukun itu, barulah kita bergerak. Biar dulu dia. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah Akbar, baru kita Allah. Sami Allah liman hamidah, baru kita sami Allah liman hamidah. Allah Akbar, baru kita Allah Akbar. Nampaklah secara nyata mana imam, mana makmum. Nah, ini kadang-kadang saya tengok macam tergesa-gesa. Allah Tuhan ikut dia. Sami Allah Tuhan dia naik. Padahal cepat-cepat pun kalau belum salam imam, kan sholat tak selesai juga. Mau kemana? Allah Tuhan. Ini. Maka kepada kita sabarlah. Sabar. Biarkan dulu dia berada di rukun berikutnya. Barulah kita berpindah. Nah, kalau begitu cara kita, tidak ada khilafiyah. Semua ulama sepakat sholatnya sah, dapat fadilat sholat berjamaah. Inilah 7 syarat. Mudah-mudahan, memang ini ada halus-halus masalah, saya tidak sampaikan. Karena yang penting saja sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat ini. Baik, kita sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.